Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah saya dapat mempresentasikan PowerPoint ini dengan judul Perkembangan Kurikulum di Indonesia dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanah Halid, kelas 3A, jurusan Pendidikan, Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang berikutnya yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Di sini saya mengambil salah satu ahli yaitu Hilda Taba, tahun 1962. Dia menjelaskan bahwa kurikulum dianggap sebagai a plan of learning, yang artinya bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh peserta didik. Berikutnya yaitu sejarah perkembangan kurikulum. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di sini ada 10, yaitu yang pertama, kurikulum tahun 1947 atau disebut rencana pelajaran. Perubahan pendidikan pada kurikulum itu lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952, rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sebagai kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 1947. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964, rencana pendidikan tahun 1964. Ciri khusus dari kurikulum ini yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan di jenjang SD. Berikutnya yaitu kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum ini lebih bersifat politis dan menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan lebih kepada sifat efisien dan efektif. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep dari bidang manajemen. Yang berikut kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum tahun 1975 disempurnakan. Berikutnya yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Tetapi,
Dalam perpaduannya ini antara proses dan tujuan belum berhasil sehingga menimbulkan beberapa kritikan. Yang berikutnya yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini memiliki ciri yaitu menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Yang berikutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol antara kurikulum ini yaitu pada penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Yang berikut yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2013 terdapat 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga itu aspek sikap dan perilaku. Berikutnya yaitu dalam kurikulum 2013 ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi kurikulum 2013 ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu guru banyak